Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi amala wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman jazila, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mautul alimi mautul adam, diiringi dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah guru kami tercinta Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Anwar Sobandi bin Ahmad Sobandi, pimpinan Pondok Pesantren Babakan Al-Ulfah, Dusun Karanganyar, Desa Rancah, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Wafatnya guru kami tercinta menimbulkan kesedihan luar biasa, dan kami para santri, para muridnya sangat-sangat merasa kehilangan. Dan tentu saja ini bukan hanya kehilangan dari kami dan keluarga, tapi seluruh masyarakat, kaum muslimin muslimat, karena beliau adalah salah satu ulama karismatik yang menjadi panutan seluruh warga masyarakat, wabil khusus di Kecamatan Rancah dan umumnya di Kabupaten Ciamis. Beliau juga adalah sebagai salah satu mustasyar VCNU Kabupaten Ciamis masa khidmat 2021-2026. Kita semua mengakui bahwa wafatnya ulama adalah sebuah musibah bagi umat Islam, karena ulama adalah pewaris Nabi. Wafatnya ulama berarti hilangnya pewaris Nabi. Wafatnya ulama adalah musibah, bahkan ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, mautul alimi musibatun la tujbar wa sulmatun la tusad wa najbun tumisa mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Meninggalnya ulama adalah musibah yang tak tergantikan dan sebuah kebocoran yang tak bisa ditambal. Wafatnya ulama laksana bintang yang padam. Meninggalnya satu suku itu lebih mudah bagi kami, kata Rasul, daripada meninggalnya satu orang ulama. Sebagai musibah dalam agama yang diibaratkan oleh Nabi laksana bintang yang padam. Wajar bila kita bersedih ditinggal wafat seorang ulama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa tidak bersedihnya orang dengan wafatnya seorang ulama ini menandakan bahwa orang tersebut adalah orang munafik. Itu adalah pertanda kemunafikan. Al-Hafidz Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti dalam kitab Tanqihul Qaul, beliau menyatakan malam yahzan li mautil alim bahwa munafikun. Barang siapa yang tidak sedih dengan kematian seorang ulama, maka dia adalah munafik.
musibah ini akan dirasakan terutama oleh para pecinta ilmu, orang-orang yang peduli dengan warisan kenabian. Seorang tabi'in perawi yang hadisnya tersebar di kutubus sittah, Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah pernah berkata, sebagaimana dikutip oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya, inni ukhbiru bimautir rajul min ahli sunnah wa ka'anni abqadu ba'di a'dai. Sesungguhnya aku diberitakan mengenai wafatnya seorang ahlus sunnah, seakan-akan aku kehilangan sebagian anggota tubuhku. Demikian beliau menyampaikan dalam kitabnya. Wafatnya ulama berarti hilangnya pewaris Nabi. Wafatnya ulama berarti bencana bagi alam semesta. Tentu ini ada banyak alasan. Yang pertama, wafatnya ulama bermakna diangkatnya ilmu. Kesedihan yang benar sebab ditinggal wafat seorang ulama bukanlah seseorang kesedihan berdasarkan nafsu karena kehilangan fisiknya. Kesedihan itu sejatinya adalah kehilangan orang yang mentransfer warisan kenabian kepada umat, kehilangan orang yang membimbing di jalan kebenaran sesuai dengan cahaya ilmu pengetahuan, kehilangan orang yang dalam dadanya tersimpan bermacam ilmu yang diperlukan dalam menjalani kehidupan, sehingga wafatnya ulama bermakna kehilangan ilmu pengetahuan. Mengenai hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantaji'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan satu kali cabutan secara sekaligus dari hamba-hambanya, tetapi Allah akan mengangkat ilmu itu dengan cara mewafatkan para ulama. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan bahwa maksud diangkatnya ilmu yaitu sebagaimana hadis-hadis sebelumnya ini tidak dimaksudkan secara mutlak, bukanlah menghapuskannya dari dada para penghafalnya, akan tetapi maknanya adalah wafatnya para pemilik ilmu. Manusia kemudian menjadikan orang-orang bodoh untuk memutuskan hukum sesuai dengan kebodohan mereka. Akhirnya mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Ini yang pertama. Kenapa kematian atau wafatnya seorang ulama itu pertanda hancurnya alam semesta. Yang kedua, alasan kenapa wafatnya ulama itu dianggap sebagai duka untuk semesta? Karena wafatnya ulama pertanda kiamat sudah dekat. Ketika ilmu pengetahuan tentang ajaran agama diangkat Allah dari muka bumi, maka ini pertanda bahwa usia bumi ini tidak akan lama lagi. Satu persatu ulama karismatik, ulama yang menjadi panutan diwafatkan. Ini adalah pertanda keping-keping bumi mulai dirontokkan. Beberapa penafsir Al-Quran dari kalangan sahabat Nabi dan tabi'in mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat berikut ini adalah kehancuran bumi dengan diwafatkannya para ulama.
awalam yaru anna na'til arda nangkusuha min atrafiha. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi bumi lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Tafsiran ini semakna dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu. Termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan teguhnya kebodohan. Ketika ilmu diangkat, kebodohan merajalela, maka dari situlah kehancuran bermula. Karena manusia tidak lagi menjalani kehidupan berdasarkan ajaran agamanya. Saudara-saudara, para sahabat, kaum muslimin muslimah, para santri dan seluruh alumni Pondok Pesantren Al-Ulfah, saya sebagai salah satu alumni yang pernah ikut menerima curahan ilmu dari Syekhuna, guru kita yang mulia Al-Maqfurlah almarhum Kiai Haji Anwar Sobandi. Marilah kita berdoa semoga beliau, wafatnya beliau meninggalkan kita semua disambut dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini menjadi awal dari kebahagiaan beliau di dunia yang lain. Dan kita sebagai para santri bisa mengikuti langkah-langkah beliau dan menjadikannya teladan, juga menjadikannya sebagai bahan renungan dan bahan kita dalam menapaki kehidupan. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk arwah guru kita. Marilah kita mengirimkan doa dengan bacaan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas dorongan doanya, dan semoga para putra dan keluarga Pondok Pesantren Al-Ulfah yang ditinggalkan oleh beliau bisa melanjutkan perjuangan, melanjutkan pendidikan Pondok Pesantren Al-Ulfah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.